kelahiran Indonesia ada di Alkitab. Shalom, saya Monique Raker, saya dari Hadassah of Indonesia, yayasan non-profit yang mengedukasi orang Indonesia tentang Israel, Yahudi, dan sejarah Holocaust. Hari ini, 17 Agustus 2022, bangsa kita, bangsa Indonesia, merayakan hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-77 tahun. Puji Tuhan, kita bersyukur karena Indonesia menjadi salah satu negara yang lahir di sebuah periode di mana banyak bangsa juga yang merdeka. Nah, yang menarik Bapak Ibu semua, ternyata di dalam kitab suci, di Alkitab, ada satu nubuatan yang merujuk pada kelahiran bangsa-bangsa, kelahiran negara-negara. Dalam sebuah khotbah di Bukit Zaitun, dan dicatat di Matius 24 ayat 3-44, yakni tentang tanda kedatangan Yesus. Nah, tanda yang diberikan oleh Yesus, kalau kita rinci satu persatu dari ayat 3-44, saya mencatat kurang lebih ada sekitar 19 tanda. Dan ada satu tanda yang unik, karena dari berbagai hal yang mengerikan yang disampaikan oleh Yesus, seperti perang, kelaparan, gempa bumi, orang percaya akan disiksa, dibunuh, dibenci. Semua bangsa, karena dibenci semua bangsa orang percaya ini karena nama Yesus. Ada pembinasa keji yang berdiri di tempat kudus. Nah, hal-hal ini saudara, itu hal-hal yang bisa dibilang negatif, mengerikan. Tetapi kemudian tiba-tiba Tuhan Yesus ngomongin pohon ara yang bertunas. Nah, ini menarik kan? Tiba-tiba ngomongin pohon, apa maknanya? Lalu kita juga melihat di Lukas 21 ayat 7-36. Di sini mirip dengan apa yang dikatakan Yesus di Matius. Bedanya, Anda bisa lihat di sini ada beberapa hal yang tidak ditulis di Matius tetapi ditulis di Lukas. Misal penyakit sampar. Penyakit sampar itu kalau kita lihat di bahasa Alkitab adalah merujuknya ke wabah. Jadi akan ada wabah sebagai tanda, salah satu tanda kedatangan Yesus. Dan kita sekarang melihat ada wabah COVID. Lagi-lagi Lukas mencatat tentang pohon ara yang bertunas, tetapi ditambahkan kata dan pohon lain yang disebutkan oleh Yesus waktu itu. Nah, jadi apa sih makna dari pohon ara dan pohon lain yang bertunas ini? Ini ternyata kalau kita pelajari, pohon ara ini merujuk selalu ke bangsa Israel. Rujukannya dari mana gitu ya? Klaimnya dari mana? Jadi ada 3 pohon yang biasanya disebut di dalam Alkitab. Pohon zaitun melambangkan Israel secara spiritual. Lalu ada pohon ara yang melambangkan Israel atau menyimbolkan Israel secara nasional. Lalu kemudian ada pohon anggur yang merujuk kepada religiusitas orang Yahudi atau bangsa Israel. Simbol pohon ara memang merujuk ke Israel. Dan ketika Tuhan Yesus menyebutkan pohon ara yang bertunas ketika tahun 1948, nubuat pohon ara itu tergenapi. Artinya, apa yang dikatakan Yesus itu? Ya dan amin. Israel lahir kembali tahun 1948. Lalu, apa hubungannya dengan pohon yang lain? Kalau pohon ara merujuk kepada Israel, maka pohon-pohon yang lain yang disebutkan di Lukas merujuk kepada negara-negara lain selain Israel. Dan bukan kebetulan Indonesia tahun 1945 merdeka. Bukan kebetulan bangsa kita lahir di
kurun waktu yang sama dengan bangsa Israel, bertunas yang hampir sama waktunya. Dan Indonesia bukan hanya satu-satunya pohon lain yang bertunas itu, Bapak Ibu. Kita lihat Filipina, Suriah, Lebanon, itu Yordania, itu merdeka semua tahun 1946. Lalu ada India, Pakistan tahun 1947. Yang barengan dengan Israel, ada siapa? Ada Burma, lalu ada Korsel, Korea Selatan, dan Israel sendiri. Pohon ara dan pohon yang lain bertunas, dan kita sudah menikmati apa yang dijanjikan, apa yang dinubuatkan Tuhan itu. Kabar baik di tengah-tengah berbagai peristiwa menandai kedatangan Yesus. Ada kabar baik, pohon ara yang bertunas dan pohon lain yang bertunas sudah digenapi, dan Indonesia ada di dalam rancangan Tuhan. Bapak Ibu, kita berharap Israel dan Indonesia pada saatnya nanti, pada waktunya Tuhan, akan menjadi negara yang bersahabat. Fakta Israel berharap Israel bisa menjadi berkat buat Indonesia. Indonesia bisa menjadi berkat buat Israel. Fakta Israel berharap kita sebagai orang percaya Yesus di negeri Indonesia, kita bisa memperkenalkan kebenaran firman Tuhan, kebenaran Alkitab melalui fakta-fakta Israel. Fakta Israel berharap kita umat Kristen di Indonesia bisa menunjukkan bagaimana firman Tuhan betul-betul nyata di dalam realita negara Israel modern. Israel bukan hanya kerajaan yang kita baca di Alkitab, bukan hanya kisah sejarah masa lalu, tetapi juga Israel adalah kisah yang digenapi Alkitab di masa sekarang, di masa kita hidup saat ini. Dan yang lebih penting lagi, Bapak Ibu semua, kita menyadari betul bahwa Israel tetap masih akan eksis sampai nanti, sampai kesudahannya, sampai akhir zaman. Karena memang perjanjian covenant antara Tuhan dengan Israel tidak pernah berakhir. Kalau janji Tuhan dengan Israel bisa berakhir, maka janji Tuhan dengan kita pun orang percaya bisa berakhir, bisa selesai. Nah, Tuhan kita bukan Tuhan yang pelupa akan janjinya. Jadi kita patut bersyukur, kita melihat Israel lahir kembali setelah 1900 tahun tanahnya dijajah, bangsa Israel terserak, dan kita bisa melihat bagaimana Tuhan bekerja atas sejarah bangsa-bangsa, termasuk bangsa kita Indonesia. Selamat ulang tahun Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia makin maju, makin sejahtera, makin toleran, damai atas Indonesia. Biarlah Indonesia penuh dengan kemuliaan nama Tuhan. Biarlah Indonesia bisa dipenuhi dengan pengenalan akan Tuhan. Salam damai dari Fakta Israel.